Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka Angkatan 1 tahun 2022 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tokoh panutan di Jawa Barat. Kelompok kami terdiri dari Resi Gunawan Chandra, NDH 03, Sri Handini Pertiwi, NDH 11, Budi Arianto, NDH 16, Ropiah, NDH 26, dan Aninditya Tri Oktaviani P, NDH 32. Berikut adalah tokoh-tokoh panutan Jawa Barat yang telah kami analisis pada tugas sebelumnya. Pertama, Bapak Dedi Mulyadi SH sebagai anggota DPRD tahun 2019 hingga 2024. Kedua, Bapak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat tahun 2018 hingga 2023. Ketiga, almarhum Haji Odet M. Daniel, Wali Kota Bandung tahun 2018 hingga 2021, dan Bapak Karna Sobahi sebagai Bupati Majalengka tahun 2018 hingga 2023. Dari keempat tokoh tersebut, kami sepakat untuk mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak yang ada pada diri Bapak Ridwan Kamil. Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil ST atau dikenal dengan sapaan Kang Emil merupakan pria kelahiran Bandung 4 Oktober tahun 1971. Adalah seorang arsitek dan politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak tahun 2018. Bapak Ridwan Kamil menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN 3 Bandung, SDN Banjarsari 3 Bandung, SMPN 2 Bandung, SMAN 3 Bandung, kemudian melanjutkan kuliah S1 di Teknik Arsitektur ITB dan S2 Master of Urban Design University of California. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil pernah menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Berikut penghargaan yang pernah diraih Bapak Ridwan Kamil. Beberapa alasan yang mendasari kelompok kami memilih Bapak Ridwan Kamil sebagai tokoh panutan di Jawa Barat antara lain, Bapak Ridwan Kamil merupakan sosok yang tidak asing lagi di telinga publik. Beliau adalah sosok yang inovatif, berprestasi, dan banyak melakukan perubahan. Berorientasi pada pelayanan merupakan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Pada saat menjadi wali kota, Ridwan Kamil membuat sebuah program layak rawat yang merupakan program pelayanan kesehatan masyarakat dengan sistem jemput bola, dengan cara mendatangi rumah warga yang sakit dan kesulitan untuk biaya maupun transportasi. Melalui program ini, masyarakat yang kesulitan untuk mendatangi fasilitas kesehatan bisa mendapat pengobatan secara gratis. Pada saat menjadi Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil membuat program Jabar Quick Response. Program ini merupakan kanal aduan bagi masyarakat untuk memberikan solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan dan darurat, seperti bencana banjir, tanah longsor, dan lainnya. Jabar Quick Response hadir untuk memberikan solusi atau pertolongan bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan atau darurat di Jawa Barat. Penerapan di masa depan bagi kita sebagai calon pegawai negeri sipil, pelayanan publik yang kita lakukan memiliki fungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan rakyat. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan baik kepada atasan, masyarakat, maupun negara. Bapak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, pemerintahan provinsi mampu mendapat opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI.
di mana WTP ini adalah audit tertinggi dari BPK terkait dalam anggaran di kelembagaan negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan baik dan bebas dari salah saja material. Jika laporan keuangan telah memenuhi 4 kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, standar akuntansi pemerintah, anggaran sesuai dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas SPIT atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pada tahun 2022, pemerintah Jawa Barat memperoleh nilai SAKIP yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, serta sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan dengan hasil A. Dengan mendapat 2 penghargaan ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin, Pak Ridwan Kamil, mampu mengarahkan pegawai pemerintah daerah Jawa Barat untuk bekerja secara akuntabel. Kompeten. Kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ridwan Kamil merupakan sosok berpendidikan, di mana setelah lulus sekolah pada tahun 1990, beliau mengambil kuliah strata 1 di Fakultas Teknik Arsitektur ITB. 4 tahun setelahnya, beliau melanjutkan studi master di Master of Urban Design, University of California, Berkeley, tahun 1999 sampai 2001. Beliau juga melanjutkan kuliah doktor dengan mengambil doktor honoris causa Dong-A University tahun 2019. Beberapa pencapaian dari seorang Ridwan Kamil seperti The Inspiring Leader dari CNBC Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada Bapak Ridwan Kamil karena dianggap berhasil dalam memimpin Jawa Barat dalam menghadapi pandemi COVID-19 sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi. Selain itu, beliau juga termasuk ke dalam 7 gubernur terbaik Asia berdasarkan Asia Business Info Magazine dan Most Adaptive Regional Leader dari CNBC Indonesia. Hal yang bisa dipelajari dari core values ini, kita sebagai ASN harus selalu meningkatkan kompetensi dan mengembangkan pengetahuan kita agar dapat selalu berpikir kreatif untuk menciptakan ide atau gagasan dalam mengatasi tantangan. Harmonis. Harmonis adalah saling peduli dan menghargai setiap perbedaan. Bapak Ridwan Kamil berhasil memperbaiki toleransi umat beragama, dibuktikan dengan indeks kerukunan umat beragama sebesar 72,7%, meningkat dibandingkan tahun 2019, yaitu 64,41%. Karakter yang ramah dan santun membuat Ridwan Kamil dapat mudah masuk ke berbagai lingkungan masyarakat. Ridwan Kamil juga selalu memberikan perhatian secara langsung pada yang membutuhkan, seperti bantuan kepada peternak sapi yang sapinya terjangkit wabah. Sebagai seorang pelayan publik, kita harus dapat berbaur dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang, adat istiadat, status sosial, agama, dan tingkat pendidikan, sehingga kita dapat menjalankan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Loyal. Dalam core value ASN, dimaknai dengan setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan bangsa dan negara. Dengan banyaknya prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Bapak Ridwan Kamil, memperlihatkan seberapa besar komitmen, dedikasi, dan pengabdian beliau sebagai seorang pemimpin di Jawa Barat. Sebagai ASN, kita dapat mencontoh dari pribadi Bapak Ridwan Kamil, yaitu berdedikasi dengan selalu mencurahkan ide dan pikirannya demi kemajuan negara dengan memegang teguh ideologi Pancasila. Adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan seperti inovasi, digitalisasi, desa, serta One Village, One Company. Badan usaha milik desa
serta gerakan membangun desa yang mempercepat akselerasi ekonomi dan pembangunan di desa-desa. Masa pandemi tidak menghambat seorang Emil dalam berinovasi seperti Picobar, Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19, yang dapat menjalin sistem informasi dan komunikasi di Provinsi Jawa Barat. Dalam good governance, ASN yang tidak memiliki akuntabilitas akan sulit memenuhi tuntutan masyarakat dalam penerapan e-government. Di masa yang akan datang, perubahan baik dari segi kebijakan maupun teknologi informasi akan sangat pesat. Sebagai ASN, kita harus dapat menyelaraskan fungsinya dengan perkembangan tersebut. Kolaboratif. Tidak hanya dengan masyarakat atau kelembagaan Indonesia saja, akan tetapi Bapak Ridwan Kamil bekerja sama dengan pihak luar negeri dalam menangani sanitasi limbah di Sungai Citarum, kawasan aglomerasi Bandung Raya. Pemerintah Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah Shizuoka berupa badan dalam memperkuat kerjasama bisnis dan investasi di kedua daerah. Hal yang dipelajari dari nilai kolaboratif, kita harus aktif dan berani bekerja sama dengan siapapun demi membuka sudut pandang dalam mencari solusi dari berbagai masalah yang kita hadapi. Berbagai perspektif profesional selain dapat mempercepat kita dalam menemukan solusi, juga dapat memberikan gambaran sejauh mana dampak dari solusi tersebut terhadap masyarakat luas setelah menjadi sebuah kebijakan. Demikian hasil analisis kelompok kami. Kita sebagai ASN hendaknya menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan tugas ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.